Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita bisa menjawab seluruh iman itu dengan sikap syukur. Doa kepada Allah untuk orang tua, guru-guru, kenalan kita yang meninggal dunia. Kemarin saya juga ditinggalkan salah seorang teman yaitu Pak Amri Yasman, sarjana hukum. Beliau termasuk perintis dari pondok pesantren atau orang pertama yang mengajar di pondok pesantren Baitur Rahman. Beliau meninggal dalam umur 68 tahun. Beberapa waktu yang lalu teman saya juga jamaah Muhammadiyah dari pondok pesantren di Bali juga meninggalkan sekalian. Untuk itu terhadap mereka yang meninggal kita sampaikan doa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim 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 nusulahum wa wasi'atan walahum wa nusulahum bilma'in wa ta'ala wal babat nafsihim minal khotoya aman nafas hawsul abdahu minan tanasi. Hadirin rahimahullah, saya mungkin agak berlama-lama dalam mengkaji Islahul Aslah, perbaikan keluarga. Pertama, karena sangat vitalnya keluarga sebagai dasar dari sebuah masyarakat, nuwatu bersama, sebuah bagian dari bagian sebuah masyarakat. Dan karena banyaknya hubungan juga di dalam rumah tangga, kalau dalam rumah tangga itu ada hubungan suami istri, ada hubungan anak dan ibu bapaknya, ada hubungan antara saudara dengan saudaranya, sehingga terpaksa satu persatu kita kaji dan sudah kita kaji apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, dan kemarin dikaji juga kewajiban ibu bapak terhadap anaknya. Nanti kita kaji kewajiban anak terhadap ibu bapaknya, kewajiban dari saudara-saudara terhadap saudara-saudaranya, dan kewajiban semuanya, artinya suami, istri, anak, dan saudara-saudara, apa kewajiban bersama mereka di dalam kehidupan ini. Dan ini banyak kaitannya dengan kampung binanas, hubungan antara sesama manusia. Al-Muslim menanggapan dari kewajiban muslim terhadap ibu bapaknya secara Rasul bayan, secara gambar dikatakan ada beberapa kewajiban muslim terhadap orang tuanya. Pertama adalah ilmu.
kedudukan ibu bapak, wama dan apa-apa yang ibu yang wajib alaihi kepada dia, nafkahina, nafkah rumah terhadap kedua ibu bapak. Birrun bihima juga dalam berbuat baik kepada ibu bapak, walau kana ghairu muslimain, walaupun dua-duanya bukan orang muslim, artinya orang kafir. Terhadap orang tua yang kafir pun kita berbuat baik, walaupun tentu ada perbedaan-perbedaan. Berbuat baik kepada ibu bapak yang muslim dengan berbuat baik kepada ibu bapak yang bukan muslim. Kafirul qayyum min hukumihima, banyak merasa takut atau sangat takut dari hukumihima, dari menyakiti hati ibu bapak. Jadi hukumahu mahabah, berbuat baik tidak bukan kepada ibu, baru kepada bapak. Pada siapa saya harus berbuat baik? Ibumu. Pada siapa lagi? Ibumu. Pada siapa lagi? Ibumu. Baru setelah 3 kali ibu, pada bapak. Ibu betul-betul sudah supaya kamu jangan mengelak kanan. Nah, habis ibu itu sudah ini betul. Nanti mau berlaku nanti kita masalah bapak. Jadi akhlakul iman, berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai oleh ibu bapak. Ibu bapak yang dekat dengan siapa, dan kita sebagai anak harus juga dekat dengan apa yang menjadi kedekatan ibu bapak. Jadi rumah pada bapak iman, berbuat baik kepada ibu bapak setelah meninggalnya ibu bapak. Jadi ini berlaku juga bagi kita yang mungkin sudah tidak punya ibu bapak, karena ibu bapak kita sudah meninggal. Apa kira-kira langkah yang harus dilakukan orang terhadap ibu bapak yang sudah meninggal? Banyak dari kita mengenai balasan bagi orang dan anak yang berbuat baik terhadap ibu bapak. Salah satunya adalah kalau kita melihat orang-orang yang sukses, kelihatannya ada sebuah kebiasaan yang sama. Kalau kita kaji orang-orang yang sukses, ada 2 sifat yang hampir selalu ada pada diri orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Satu adalah menjaga sholat dan sering melakukan qiyamul lail. Yang kedua adalah berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi kalau kita lihat yang sukses, baik usaha, baik dalam segi jabatan ataupun dari sisi semua,
mendapatkan capaian yang tinggi. Kita pelajari bagaimana hidupnya. Rata-rata mereka itu orang yang baik terhadap ibu bapak dan suka melakukan qiyamul lail. Jadi bagi mereka yang tidak berpengalaman lama, sering bergaul dengan orang yang telah mencapai kesuksesan, biasanya mereka punya dua sifat. Sebabnya banyak sejarah yang memperlihatkan bagaimana kecelakaan, penderitaan bagi orang yang tidak baik terhadap bapak. Saya ambil contoh, semua cerita-cerita yang jelek orang yang jelek terhadap bapak itu ada akibatnya yang buruk. Di cerita Sunda ada dalam boncel. Dalam boncel itu seorang yang dari kampung, tapi kemudian dia berhasil menjadi seorang bupati. Dan waktu dia sudah jadi bupati, bapaknya datang dan dia menolak kedatangan bapaknya. Dan ini kemudian dikatakan bahwa itu dalam cerita Sunda. Kalau cerita Padang, paling Sunda, anak Durhako. Kalau ceritanya cerita Arab, itu Juren yang sholat terus-terusan melakukan sholat duha. Kalau kita sekarang ibunya memanggil dan dia merasa kapok karena belum selesai melaksanakan sholat duha yang dia programkan. Karena sholat duhanya 12 rakaat, dia baru selesai 4 atau 6 rakaat. Ibunya kemudian memanggil, tapi kemudian dia tidak menjawab. Dan ibunya kemudian mengeluarkan sebuah kutukan. Saya tidak rela meninggal sebelum melihat cobaan terhadap anak saya. Ini menunjukkan supaya anak jangan berbuat seperti itu terhadap ibu bapak. Juga diingat agar ibu dan bapak jangan suka cepat-cepat mengeluarkan ucapan. Ya, al-kalam disebut doa. Ucapan itu separuh dari sebahagian dari doa. Kalau orang mengatakan mana mengeluh jika WTS seperti itu, hampir sama dengan doa. Bangun-bangun memilih kalau yang benar mana itu. Al-kalam disebut doa. Ucapan itu seperti setengah dari doa. Jadi jangan pernah mengucapkan ungkapan-ungkapan yang seperti itu, apalagi membutuhkan. Sebuah cerita Iskandar Zulkarnain ditanya ada sesuatu pada zaman Iskandar Zulkarnain, ada seorang kaya yang punya anak, dan anaknya ini mengembara. Anaknya hanya satu-satunya dan mengembara. Lama pengembaraannya, si anak ini dan bapaknya kemudian meninggal dengan meninggalkan harta yang banyak. Masyarakat sekeliling tidak tahu siapa anaknya. Dan datanglah 3 orang anak, 3 orang pemuda yang mengakui sebagai
anaknya. Tidak ada saksi, tidak ada surat keterangan lahir, tidak tulis waktu itu di tes DNA, kalau DNA bukan. Nah, kemudian karena yang lain membuat sebuah pertandingan untuk menentukan siapa anak dari orang kaya tersebut yang mengambil gambar orang tua itu, si orang kaya tersebut, dan yang anak disuruh memanah mata dari gambar bapak tersebut. Barang siapa yang tepat ke matanya, dua anaknya. Nah, yang satu dia memanahnya, yang kedua dia memanahnya, yang ketiga berkata saya tidak berani memanahnya. Kenapa? Jangan-jangan memanah waktu, memanah waktu. Gambarnya saya tidak berani. Saya tidak berani memanahkan tangan kepada gambar orang tua saya. Nah, ada orang lain juga berkata ini anaknya, anu dua anak cuma ayah ya, yang ketiga, orang muda yang ketiga saya mengatakan, ya saya tidak dapat harga besar daripada saya harus memanah gambar dari orang tuanya. Nah, ilustrasi ini itu merupakan khasana yang lebih memperkaya lagi bagaimana sifat yang harus dilakukan seorang anak terhadap orang tua. Dan itu dimulai sini pertama dia bermimpi berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Waktu muara para muslimu bidayah, waktu ini insan. Perintah pertama adalah ibadah kepada Allah, tidak musyrik kepadanya, dan ranking kedua setelah berbuat baik kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita, yang melanjutkan kita, menciptakan kita, dan setelah kita berbuat baik kepada Allah dengan ibadah, iman dan tidak menyebutkannya, kemudian kita dimintakan tahap keduanya, ranking kedua setelah Tuhan adalah ibu bapak, karena melalui ibu bapak lah proses penciptaan Allah terhadap manusia. Dan manusia ini sebuah makhluk yang unik. Dia adalah makhluk yang sangat lemah pada saat mati. Kalau kita lihat di dunia binatang, anak manusia berbeda itu akan kencang di pada di pada masalah atau di Afrika. Begitu dia dilahirkan, itu tidak lebih dari 5 menit harus sudah bisa berdiri dan harus sudah bisa berlari. Kenapa? Karena tantangannya sangat banyak. Ada harimau, ada burung, ada serigala, ada apa. Sehingga anak-anak binatang itu begitu aja sudah malah ayam tidak pakai induk, dilepaskan saja di mesin lepas. Begitu dia menetas, itu dia bisa makan dan dia bisa memilih ini makanan. Mudah-mudahan harus dengan bulan sekian 4 ini baik waktu yang menjadi kematian sebenarnya baik. Manusia itu makhluk yang paling lama dan mulai
sampai dia mati, waktu lama. Malah waktu modern itu dia tadi waktu lama. Ini sih lagi lemah. Corona, terus lupa, terus sekolah, gawe, SD belum tahu, SLT belum tahu, SLA belum tahu, 12 tahun, perguruan tinggi 5 tahun, 17 tahun, umur 25, kejadian yang kelek, ijazah yang pada ya itu nanti melakukan untuk bisa jadi pegawai negeri pemandangan ini lama sekali terjadi dan itu diurusnya sampai di kalau tidak ada orang tua dia mati. Kalau ayah yang tidak belum hakikatnya begitu mudah begitu lupa. Kalau manusia harus urus oleh orang tua, maka orang yang juga karena ayah ini seperti itu. Nah, maka Allah menggunakan orang tua sebagai rekening kedua setelah perintah kedua setelah ibadah kepada Allah dan tidak disebutkannya. Arifun wasrahuma wa yajibu alaihi nafahuma, mengetahui keadaan atau kedudukan bapak dan apa-apa yang wajib kita harus ketahui bagaimana kedudukan orang tua. Si anak harus mengetahui bagaimana keadaan orang tua. Siun berlalu, upaya, kemudian budaya barat terlalu bebas dengan orang tua nanti kadang-kadang cenderung mereka sana, barang itu, di barang itu kalau anak berbuat mereka di sini untuk camping kepada ibunya berkata jangan lupa pelaknya ini jadi kita buka jangan lupa bahwa di pelak ini amin. Jadi pergaulan seperti ini sudah biasa menimbulkan kesalahan dan ini kemudian bagaimana kadang-kadang karena kebebasan seperti itu antara anak dan bapak, abobo kita ini bapak dengan anak, bukan abobo kita ini anak dan bapak jadi namun saya dalam film-film barang itu saja seperti itu dan kemudian ini menjadi pola pergaulan sekarang alhamdulillah efek negatifnya sudah terlihat dan sekarang seluruh pemerintah daerah pada tahun ini melakukan pelarangan untuk merayakan Valentine Day. Valentine Day itu hari kasih sayang. Bukan lalaki dari AWD dari hadiah dan lain sebagainya. Dan setelah Valentine Day banyak konser. Jadi naik konser ini. Setelah baru kami merayakan Valentine Day beberapa waktu kemudian konser ini kepada ahli keluarga itu banyak yang datang perempuan-perempuan. Kenapa? Mengaku sudah amin. Dan ini kebebasan ini akibatnya akan terasa dan sekarang alhamdulillah kesadaran terhadap itu sudah ada sehingga pemerintah daerah banyak yang melarang Valentine
yang Allah Taala bilang dan walidaini ihsana. Apa yang wajib terhadap ibu bapak itu dalam ayat Al-Quran? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan berkata dan jangan mengusir ibu bapak. Kedua, berkatalah kepadanya dengan ucapan yang baik, singkat, juga ya, membelakang diri kepada ibu bapak dan juga berdoa, irhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, semoga Engkau mengasihi ibu bapakku itu seperti mereka mengurusku pada waktu masih kecil. Saya bertanya, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? As-salatu ala waqtiha adalah salat pada waktunya. Inna salata kana ala mu'minina kitaban mawquta. Ini hadis ini banyak kan. Jadi amal apa yang paling baik? Itu bermacam-macam. Ada jihad, ada haji, ada berbuat baik kepada sholat, ada berbuat baik kepada ibu bapak. Amal-amal yang paling baik itu nanti bermacam-macam menjawabnya. Ternyata ini karena si penanyanya bermacam-macam orang, dan Nabi sebagai pembimbing memberitahu orang tersebut sesuai dengan keadaan orang ini atau sesuai dengan keadaan keperluan pada saat itu. Kalau Nabi bertanya oleh seseorang yang, wahai Rasul, apa amal yang paling baik? Dan Rasul tahu orang ini kurang baik sama ibu bapak, maka Rasul menjawab, amal yang paling baik adalah berbuat baik kepada ibu bapak. Karena orang ini kurang begitu, dan sholat harus siapa? Siapa lagi tahu saya ibu bapak kan kepada kabulangan, makanya sholat itu ala kafilah. Disebut lagi Bismillah bisa naik haji ini. Amal yang paling baik adalah haji mabrur. Sekarang sudah terang, maka amal yang paling baik adalah haji sabilillah. Dan itu adalah satu hal yang patut kita mengerti, tidak kemudian kenapa harus bertentangan antara satu dengan yang lain. Kenapa kok harus terkejut? Itu karena perbedaan mafhum, perbedaan orang yang diajak bicara. Namun pejabat saya syukur, pejabat global saya mengantarnya kamu alim dengan nama merupakan kajian kami mengambil insomma atau tidak kamu pejabat yang menanyakan, kamu pejabat kamu nanyakan, jadi semua barang, semua baru syukur menawaikan menanyakan, semua berkesalah, kesalah ini salah ini menanyakan, semua berkesalah. Hukum setia ini, itulah dakwah itu. Waktu lahannya kata Nabi, saya tidak diutus untuk mengutuk, tetapi rahmatan lil alamin, sebagai rahmatan seluruh alam. Dan Nabi selalu kemudian cara yang paling baik. Suma'ayun qala bil walidain. Qala qultu suma'ayun qala jihadun fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jangan rajulun
minta izin kepada Rasul fil jihad untuk ikut jihad. Faqala maka berkata Nabi, "Ahai juga, apakah bapakmu masih hidup?" Qala makasih Rasul itu berkata, "Nah, benar. Bapak saya masih hidup." Qala maka berkata Nabi, "Fakimima maka pada dua orang tua itulah fajahid kamu harus berjihad. Kamu harus bersungguh untuk makin memperang mereka urus resa itu bapak itulah jihad itu." Waktu itu satu jurek al-hakim di beratul balik waktu di ahamiyati di Irlanda dalam kisah jurek al-hakim ahli ibadah ibratul balik waktu ibrah contoh yang paling baik mengenai pentingnya berbuat baik kepada ibu bapak. Jurek adalah sholat sunat ibadah memenuhi panggilan orang tua, mendapatkan cobaan dari Allah karena dia mendahulukan sholat sunat ketimbang menjawab orang tua. Tidak tahu fikih aulawiyah, tidak tahu fikih skala prioritas. Ada menjawab orang tua wajib, ada lima sholat sunat, adalah sunat ibadah wajib. Angkat kursi itu dengan burung supaya Allah sehat, tapi Allah bangsa itu bisa angkat kursi dengan angkat kursi bisa. Ibu tak ada olahraga, senam, ngandung jarak, caranya dan keparaban, kemana bocor dari jendela. Bisa jadi jurek, bisa jadi jurek. Imam Syafi'i sampai mengatakan, disinilah kelebihan alim ketimbang abid. Abid itu sudah tertipu kalau tidak alim. Kenapa jurek sampai dia terus melakukan sholat sunat tidak menjawab ibu bapaknya? Karena dia alim. Ahli ibadah, dia bukan alim, bukan ahli ilmu. Kalau dia ahli, dia akan mendahulukan setan itu lebih berat bagi menghadapi ahli, seorang ahli tidak menghadapi 1000 ahli. Ahli wahidun asyaddu ala syaitan min ahli ahli. Ahli seorang ahli lebih berat bagi setan untuk menipunya ketimbang 1000 ahli ibadah. Yang paling baik ahli ibadah atau ahli ibadah yang ahli. Minum minimal walau kata walau muslim walau kata walau muslimain. Berbuat baik kepada ibu bapak walau kana walaupun ada dua-duanya goiro muslimaini dan muslimin, bukan orang muslim. Hadatsna Asma bintu Abi Bakr radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami Asma. Asma ini nama perempuan ya. Bintu Abi Bakr, anak Abu Bakar. Abu Bakar ini punya istri yang muslimah. Punya istri yang muslimah. Kemudian punya anak namanya Asma binti Abi Bakar.
Ya, dia masih muslim. Tatkala Abu Bakar sudah masuk Islam, tatkala Asma sudah masuk Islam. Sudah mungkin terjadi perceraian tentunya. Qadimat ala ummi bukan mati. Telah datang kepadaku ummi ibuku. Wajah dan ibu itu muslimah muslim. Di akhir Rasulullah di zaman Rasulullah pas itu maka saya meminta fatwa Rasulullah SAW. Untuk langsung berkata kepada Rasul, Qadimat ala ummi, telah datang kepada saya ibuku, wajah Rasulullah dan dia ada keperluan. Apa hasil ummi? Apa saya harus menghubungi ibuku, mendatangi ibuku pada dia muslimah? Qala, berkata Nabi, na'am, sili umatku, datangilah, hubungilah ibuku. Berarti dia kenal muslimah. Malah ada seseorang muslimah yang datang dan kemudian menunjuk kepada amaran Nabi Muhammad Nabi Muslim Nabi Musa alaihissalam. Bahkan salah menurut Sayyidina saja radhiyallahu anhu. Saya telah bertanya seseorang telah bertanya kepada Sa'id Ibn saja radhiyallahu anhu. Bahkan begitu ada takdir walidain. Saya telah memahami ajar berbuat baik kepada ibu bapak kuliah seluruhnya. Ilah Allah kecuali firman Allah, wa qul lahuma qawlan karimah. Berkatalah kamu kepada ibu bapak dengan ucapan yang baik. Pakai bayakul qaul al-karim. Bagaimana ucapan yang baik itu? Pak Ajabahu Sa'id, maka menjawab kepada Sa'id, yakni khatibuma, ajak ngobrol wajib ibu bapak, karena khatibul abdu sajudahu, seperti ngajak ngobrolnya seorang hamba kepada tuannya. Bagaimana sikap hamba kepada tuannya, bukan sikap tuan kepada hambanya. Ayo nama lain sudah saya kalau ibu bapak tidak namun tidak hubungan. Tetap sini dia ada antandal amatu robbataha, seolah-olah ibu ngalahirkan hubungan anak. Itu ngalahirkan hubungan anak. Baik ngalahirkan anak dan ngalahirkan hubungan anak. Tapi anak baru karena bapak bersikap seperti hubungan jadi itu. Wakana ibu muslimin dan adalah ibu muslimin radhiyallahu anhu yukallimu wa datahu, mengajak ngobrol ibunya di sautin dongin dengan suara yang lemah. Karena hubungan ini seperti seolah-olah suara orang yang sakit, boro-boro sesak, tapi berbicara seperti orang yang sakit. Lemah lembut, sekolah. Kemudian ibu, bapak, ayah dengan nasihatan, kalimat dengan minta abdi dengan ibu bapak, cekna satu persil. Nanti dapat akhirnya kita sudah kasih bukan kemudian ini kuliah oleh natur bahasa Inggris wabina info jarak tepi kabupaten bahagiannya uang besar uang zaman pusat bapak yang berkumio ada makhluk berkumpulan jadi sama seperti
berdoa kepada Tuhan dengan mengungkapkan kalimat tersebut kepada orang tua pun kalau meminta itu dilakukan secara lemah lembut. Malah jangankan kepada orang tua, memikirkan kolot bukan orang tua itu diperlukan kelemah lembutan. Hati-hati wudu harapkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, wudu nanti boleh patuh padahal terkait maaf. Wudu boleh patuh jadi masalah. Ini perlu diperbaiki. Maka Sayyidina Hasan Husain berkata kepada kakek tersebut, kakek, saya bertukar dengan saudara saya. Ada pertukaran apa nak? Dia mengatakan bahwa wudunya lebih baik dari saya. Saya berpendapat wudu saya lebih baik dari dia. Tolong pakai yang wasit. Mana di antara kami berdua yang lebih baik sebenarnya wudunya. Wudunya juga karena si kakek tersebut sulit menilai mana yang lebih baik. Kemudian dia sadar dia sudah tua lagi hanya nengok dan wudu, tapi hanya kami jahat ini dia wudu nama. Dia berkata, sekarang dia wudu saya. Kata kakek itu, dan ternyata kakek itu wudunya jadi bagus selesai. Itulah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hajjul khawfi min huquqil iman, sangat merasa takut dari menyakiti ibu bapak. Alam nabi hukum di akbar kabair,